Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Solat TV? Kali ini kita akan mempelajari bacaan mat. Jadi sebelum kita memasuki hukum bacaan mat tersebut di video yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Jadi sebelum kita memasuki hukum bacaan atau golongan bacaan yang dua tersebut, kita alangkah baiknya memahami dulu mat itu seperti apa, mat itu bacaannya seperti apa, dan contohnya bagaimana. Contohnya seperti apa, seperti itu ya. Langsung saja, di sini mat itu artinya panjang. Jadi bacaan yang panjang. Jadi ada bacaan yang panjang, ada bacaan pendek. Jadi bacaan yang pendek itu dikatakan bacaan yang satu harokat. Di atas satu harokat, mulai dari 2 harokat hingga 6 harokat, itu dikatakan bacaan yang panjang. Jadi di sini ada istilah harokat atau panjangnya. Di sini ada satu harokat sama dengan setengah alif. Jadi setengah alif itu sama dengan satu harokat. Nah, sekarang bagaimana kalau satu alif? Satu alif sama dengan 2 harokat, 2 setengah alif, 5 harokat. Bagaimana kalau 2 harokat? Otomatis 2 alif sama dengan 4 harokat. Jadi di sini 2 setengah alif sama dengan 5 harokat. Otomatis 2 alif sama dengan 4 harokat. Jadi yang bisa kita gunakan untuk bacaan panjang 2 harokat, 5 dan 6 harokat. Sedangkan yang satu harokat yaitu bacaan yang pendek. Dan yang terakhir ini ada 3 alif. 3 alif sama dengan 6 harokat. Jadi kuncinya tadi yaitu satu alif sama dengan 2 harokat. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membaca panjang tersebut? Terkadang kita agak susah dalam mempelajari bacaan-bacaan yang panjang. Kita mulai belajar dari Iqra, kita beranggapan bahwasanya bacaan yang pendek itu bacaan yang cepat, sedangkan bacaan yang panjang adalah bacaan yang lama. Jadi persepsi itu sangat benar, cuman praktiknya yang harus diperhatikan kembali. Pada dasarnya bacaan yang cepat adalah bacaan yang pendek, bacaan yang panjang itu bacaannya lama. Jadi kita harus tahu dulu praktiknya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini ada untuk bacaan setengah alif atau satu harokat. Jadi di sini tidak ada bacaan panjang, kecuali ada bacaan tertentu. Di sini ada contohnya pada surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita potong di sini bacaan Alhamdulillah. Jadi di sini panjangnya cuma di huruf lam yang kedua pada kalimat Allah. Jadi di sini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi bacaannya datar, Alhamdulillah. Jadi kecuali di lam yang kedua ini. Ini baru panjang, seperti itu. Jadi itu Alhamdu. Kita ambil saja dari bacaan ini Alhamdu, Alhamdu. Jadi tidak ada bacaan yang dibaca panjang. Alhamdu, Alhamdu. Selanjutnya untuk satu alif atau 2 harokat, Alladzina amanu, Alladzina amanu. Di bacaan satu harokat tadi saya rasa tidak ada masalah. Baru masuk ke panjang sekarang. Tadi bacaan pendek, sekarang bacaan yang panjang. Alladzina amanu. Di mana letak satu alif atau 2 harokat ini? Yaitu berada pada yang pertama, ada huruf ya mati, sebelumnya ada baris bawah. Ya mati itu bisa kita gambarkan dengan huruf Y atau huruf I. Jadi kita gambarkan ya mati itu seperti huruf I atau huruf Y. Agar mempermudah kita belajar, kita menggunakan huruf I, seperti itu. Begitu pula juga dengan huruf Wa. Huruf Wa itu kita gunakan huruf U. Jadi apabila ada huruf wawu mati atau huruf Wa mati, itu kita simbolkan dengan huruf U, bukan huruf W. Kalau kita tulis di huruf Latinnya, huruf Wa itu W dan A, dibaca Wa. Agar mempermudah kita belajar, kita ganti dengan huruf U. Jadi W-nya diganti dengan U, Wa, seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita belajar. Sedangkan kalau untuk huruf ya mati,
kita tidak menggunakan Y. Nah, kalau iya itu kan huruf Y dan A. Kita ganti Y-nya dengan huruf I. Iya. Nah, seperti itu untuk mempermudah kita belajar. Nah, maksud dari dua harokat di sini yaitu ya mati sebelumnya ada baris bawah. Nah, jadi huruf yang berbaris bawah itu vokalnya huruf I. Nah, kita ambil contoh di sini huruf the yang berbaris bawah. The berbaris bawah menjadi the. Nah, kita tulis di huruf Latinnya huruf Z dan huruf I. Nah, jadi Z dan I dibaca the. Nah, sedangkan setelah huruf ini, huruf the ini ketemu ya mati. Nah, bagaimana tadi kita sudah sepakati bahwasanya huruf ya mati itu kita simbolkan dengan huruf I. Nah, berarti di sini ada dua huruf I. I yang pertama di huruf the yang baris bawah dibaca the, dan yang kedua yaitu di huruf ya matinya. Nah, ini dia. Di huruf ya matinya yang kita sepakati tadi yaitu huruf I. Jadi ada dua huruf I. Nah, karena ada dua huruf I, jadi panjangnya dua harokat. Nah, jadi alladzina. Nah, kalau kita praktikkan dengan ketukan, jadi harokat ini kita pakai ketukan. Kalau ada satu harokat ya satu ketukan. Nah, jadi kalau untuk baris harokat yang berharokat pendek atau satu harokat itu saya rasa tidak ada masalah. Sedangkan di harokat yang berbaris panjang, di sini untuk yang dua harokat itu yang perlu kita perhatikan. Alladzina, alladzina. Jadi dua ketukan. Selanjutnya di sini ada lagi huruf yang berbaris panjang dua harokat yaitu huruf alif. Nah, alif ini berbaris berdiri. Nah, jadi barisnya itu berdiri. Jadi huruf yang berbaris panjang itu apabila hurufnya berdiri seperti itu juga disebut dengan huruf yang dibaca panjang dua harokat. Nah, ini dia. Amanu, alladzina amanu. Nah, sekarang kita perhatikan dengan ketukan alladzina amanu. Nah, jadi dibaca dua harokat atau dua ketukan. Alladzina amanu. Nah, jadi dua ketukan di huruf yang berbaris dua harokat. Kita dapat di huruf ya mati sebelumnya ada baris bawah. Nah, itu juga dengan huruf alifnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke 2,5 alif atau 5 harokat. Nah, di sini 5 harokat ini kita temukan di mad jaiz munfasil. Nah, ini di hukum mad far'i. Alladzi at'amahum. Nah, di sini di potongan surah An-Nasr. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, jadi kita potong di sini. Jadi di sini ada huruf alif berbaris atas. Nah, alif berbaris atas. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. Nah, jadi yang mana dibaca panjang yaitu di sini huruf ya mati sebelumnya ada baris bawah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada tanda tipis. Nah, ini yang menandakan bahwasanya panjangnya itu 5 harokat. Nah, jadi alladzi at'amahum. Nah, jadi bacanya 5 harokat atau 2,5 alif. Nah, jadi ini akan kita perdalam lagi di hukum mad jaiz munfasil yang ada di mad far'i. Nah, jadi yang penting sobat sekalian tahu di sini ada tanda tipis. Nah, jadi di sini ada tanda tebal dan tipis. Nah, yang tebal ini di mad wajib, tanda tipis ini di mad jaiz. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, jadi di sini bacaannya 5 harokat atau 5 ketukan. Nah, jadi alladzi at'amahum. Nah, itu 2 3 4 5. Nah, pada saat bacaan the alladzi at'amahum. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini contoh yang terakhir untuk 3 alif atau 6 harokat kita ketemukan di mad wajib muttasil pada saat bacaan idza jaa nasrullah. Jadi sama juga di surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi di sini bacaan yang 6 harokat itu di huruf ja. Nah, memang berawal dari
huruf yang dua ini berawal dari mat tabi'i. Nah, yang membedakannya adalah apakah dia satu kalimat atau dua kalimat. Nah, itu seperti itu. Lebih jelasnya lagi kita akan pelajari di hukum mat far'i. Di sana ada kita ketemukan mat jaiz dan contoh dari mat wajib. Nah, ini dia yang dibaca 6 harokat. Kita praktikan untuk yang 6 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi untuk mempraktikannya itu kita tidak secara fisik untuk mengetuk. Jadi menggunakan feeling saja seperti itu ya. Jadi untuk mempraktikannya kita bisa menggunakan jari. Contohnya misalkan yang 2 harokat, alladzina amanu, alladzina amanu. Kita contoh yang ke 2,5 alif atau 5 harokat, alladzi at'amahum. Selanjutnya yang terakhir yang 6 harokat, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kita melatih dengan cara menggunakan jari seperti ini. Itu hitungannya menggunakan feeling. Jadi teman-teman membiasakan diri, pasti kalau terus dilatih dan terus dibaca, maka akan dengan sendirinya feeling kita itu akan terbentuk. Jadi tidak perlu kita menghitung lamanya. Jadi itu menyesuaikan dengan irama bacaan kita. Apakah bacaan kita cepat, bacaan kita lamban. Jadi tidak ada ukuran untuk bacaan panjang. Itu tidak ada ukuran, tidak ada bacaan panjang yang kalau yang 6 harokat seperti ini bacaannya, yang 2 harokat seperti ini bacaannya, atau yang 5 harokat panjangnya seperti ini ya. Jadi tidak bisa diukur seperti itu, tidak bisa dipastikan bahwa yang 6 harokat seperti itu panjangnya. Harus ada perbandingan dengan bacaan-bacaan yang lain. Maka dari itu kita ketahui ada bacaan yang cepat dan pelan. Otomatis bacaan cepat dan pelan, ada 2 jenis bacaan cepat dan pelan. Jadi bacaan cepat dan pelan ini, 2 jenis ini memiliki durasi harokat yang berbeda-beda. Misalkan contohnya, kita ambil contoh pada surah An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu bacaan yang dibaca pelan. Sedangkan bacaan yang dibaca cepat, kita ambil contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan pada saat huruf ja-nya itu di bacaan pelan dan bacaan yang cepat itu berbeda durasinya karena tergantung kecepatan bacaan. Karena akan dibandingkan dengan harokat atau panjang-panjang huruf yang lain seperti itu. Jadi akan menyesuaikan. Tidak ada ukuran untuk harokat itu seperti apa, panjangnya seperti apa, lamanya seperti apa. Harus ada perbandingan dengan huruf yang di sebelahnya. Misalkan huruf ja berbeda panjangnya dengan huruf-huruf yang di sekitarnya. Apabila kita membaca pelan akan seirama, begitu pula juga dengan yang cepat akan seirama, tidak ada yang kepanjangan. Misalkan contohnya di bacaan yang cepat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kelebihan karena tidak berimbang. Agar berimbang akan disamakan dengan bacaan-bacaan di sekitarnya. Yaitu misalkan contohnya tadi bacaan yang pelan, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi seperti itu. Jadi sobat sekalian perlu sering-sering latihan, sering-sering dipraktikkan, maka akan dengan sendirinya feeling dari teman-teman untuk membaca Al-Quran itu dengan harokat yang telah kita pelajari itu akan dengan sendirinya akan menyesuaikan seperti itu. Silakan apabila ada pertanyaan atau ada yang akan didiskusikan, silahkan diisi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.